kembali lagi bersama YouTube channel Kanza and Family Vlog. Hari ini kita mau makan di pinggir sungai, guys. Pinggir sungai. Ada apa menengok ayam sih ya? Pinggir sungai. Sungai apa? Sungai Siak. Seperti apa keseruan kita? Ayo ditonton, guys. Ini nggak bisa lepas, guys. Kita takut karena itu di pinggir sungai. Hai guys, kita lagi di Siak dan ini kita ke Siak ini ada urusan, tetapi urusannya udah selesai. Kita mampir dulu ke istana Siaknya. Tetapi sebelum ke istana kita makan siang dulu di pinggir sungai Siak, guys. Ini kita bawa nasi dan beberapa makanan dari rumah karena di sini lebih enak makannya, guys. Di tempat sini dingin banget, apalagi di pinggir sungai, guys. Jadi habis makan ini kita langsung ke istana. Bagaimana keindahan istana dan bagaimana barang-barang di sana, peninggalan kerajaan yang masih terjaga, guys. Seperti apa keseruannya, kalian tonton sampai selesai ya, guys. Seperti tadi. Ini menunya, guys, jengkol, ikan asin, sama terong. Abon aja nonton YouTube kamu. Saya kira sampai Amerika. Oh. Tidak dibuang Amerika rekor Amerika. Amerika. Itu bukan dari sini. Sini kamu. No, jangan situ lewat nak. Tunggu. Nih. Ada tulisan dari dia habis. Sayur. Enak sayur. Kamu di mana? Lemak. Air ini boleh. Ini apa dah? Wow. Kembali besok. Lawan. Ini lawan. Dia main. Enggak mau. Nambah ya, Raffi? Enggak nih.
Kalau aku bagi nak apa? Bagus sekolah. Ada yang lagi? Kuang mas. Dan nak kalau dari air. Masih? Mana sudah? Kakiap. Jadi kalian lewat Meridian karya Kami ya. lewat apa Simpang Lompek ke kanan. ya. Nah guys, di hadapan kita sekarang ini adalah Sungai Siak. Sungai Siak ini merupakan sungai yang terdalam di Indonesia, guys. Nah, di sini banyak kapal-kapal besar lewat, guys. Ini membentang sungainya sampai ke Pekanbaru, guys. Nah, sungai ini dulunya jalur transportasi mengangkat barang-barang maupun orang, guys. Nah, sekarang kita selesai makan, kita mau istirahat sebentar dan kita lanjut mau ke istananya, guys. Penasaran dengan keindahan istananya? Kalian tonton sampai selesai, guys. Di sini sejuk sekali. Barusan kita melihat buaya, guys. Kalian mau lihat apa buaya atau biawak, guys? Menurut kalian itu apa? Coba ya. Apa nih, guys? Ini buaya atau biawak nih? Ada. Besar. Mana? Itu masuk. Suara. Oh. Ya, Pak. Guys, guys. Baik. Itu dia. Jadi dekat itu. Itu. Nah guys, kita baru selesai makan. Habis ini kita mau kemana, Pak Was? Kita mau ke istana. Kita mau ke Istana Siak, guys. Bagaimana keseruan kita? Jangan lupa ditonton sampai selesai. Ini rumah apa? Ini rumah siapa? Nah, itu istananya, Kak. Masa iya? Iya, istananya 2 lantai. Ini Itu. Iya. Istananya. nah ini rumah siapa? Guys, kami udah di Istana Siak. Ini guys. Putih santai. Ini umat beneran atau apa? Panas, guys. Nah guys, sebelum kita masuk ke dalam, kita harus kenalan dulu nih sejarahnya gimana. Nah, Siak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Kota ini menjadi tempat berdirinya kerajaan Melayu Islam terbesar di Riau. Nah, kita akan melihat bagaimana keindahan dan keistimewaan di dalamnya yang masih menyimpan peninggalan-peninggalan Sultan Permaisuri dan orang-orang kerajaan zaman dulu, guys. Nah, sebelumnya kita harus masuk dulu, kita membeli tiket di sini, guys. Nah, kita dengar penjelasan yang jaganya, guys. Beli apa? Oh, di mana beli? Maijo tuh. Kita nunggu sini aja. Satu orang aja dah. Budak ni tak kenal kan? Hitung aja Bertiga dua nih? nih. Ah, 2 aja. 2 anak 2 dewasa. Oh gitu. Ya harganya sama. Dewasa 10-an. Ya, itu. Ini kau juga tak lah.
Iya, Pak. Dia sebetulnya 1 tahun ke atas. Cuman ini hitung 2 aja. Cantik Hitung guys. 2 anak. Nah guys, kalian dengar sendiri kan, kita di sini masuk itu cuma bayar 10.000 aja dewasa guys, dan anak-anak 5.000 ini termasuk murah banget guys. Nah, di selain murah kita bisa menikmati pemandangan keindahan istana yang luar biasa. Nah, dilihat dari bangunannya, kerajaan ini memiliki arsitektur perpaduan antara gaya Eropa, Arab dan juga Melayu guys. Nah, berhubung kita pergi ini di hari kerja guys, hari Senin, jadi pengunjungnya juga tidak rame guys. Tapi kalau hari libur ini bakalan rame guys. Banyak wisatawan yang datang bukan saja dari Indonesia atau warga sekitar, melainkan dari negara asing yang penasaran dengan keindahan istana ini guys. Karena kalian harus lihat di dalamnya apa aja. Ada salah satunya itu komet yang katanya cuma ada 2 di dunia ini guys, yaitu di Indonesia dan satu lagi di Jerman. Di Indonesia di Siak ya, di sini guys. Kalian penasaran? Ayo kita masuk guys. Inilah istana Siak Sri Indrapura. Nah guys, istana ini bernama Aseraya Hasyimiyah, yaitu lebih dikenal dengan Istana Siak Sri Indrapura, yang memiliki arti kota raja yang taat beragama. Nah guys, didirikan oleh Sultan Siak yang ke-11, yaitu Sultan Syarif Qasim II, yang memiliki keturunan asli Sultan Johor Malaysia pada tahun 1723 guys. Jadi sudah lama ya guys. Saat berkunjung ke sini kita harus menggunakan pakaian sopan dan tertutup, dan tentunya menggunakan hijab ya guys. Nah, kalau kita masuk ke sini kita tentunya dengan sopan dan menjaga tutur kata kita guys. Nah, kita meletakkan sepatu alas kaki kita di sini, karena kalau kita masuk kita tidak boleh menggunakan alas kaki. Sangat-sangat dijaga kebersihannya. Kita taruh sendal kita di sini dulu guys. Oke. Dan sekarang kita masuk. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Masya Allah. Sebelumnya kita mau isi buku tamu dulu. Oh iya. Nah guys, kalian tahu nggak rasanya kalau sudah masuk ke sini? Nah, bagi saya saat kita masuk ke istana, kita akan merasakan aura-aura kerajaan yang terasa masih ada guys, dan terasa masih kental, karena di sekeliling kita semuanya masih ada barang-barang yang pernah digunakan oleh orang-orang kerajaan yang masih tersimpan rapi. Jadi kalau masuk ke sini itu rasanya kita masih kayak ada di sekitar mereka guys. Jadi kalian wajib ke sini. Nah, mari kita lihat satu persatu apakah ini. Nah guys, ini adalah salah satu cermin yang sangat-sangat terkenal mitosnya. Kalau kita bercermin di sini kita akan bisa cantik. Nah, itu ada alasannya guys. Nah, ini adalah cermin peninggalan permaisuri pertama, yaitu Tengku Agung Sarifah Latif. Nah, konon ceritanya dulu putri-putri di Siak ingin bercermin di sini kalau berkunjung ke istana, karena mereka ingin cantik seperti permaisuri guys. Jadi cerita ini turun temurun, jadilah sekarang kalau orang datang ke sini ingin bercermin juga guys, ingin cantik seperti permaisuri. Nah, cermin ini merupakan cermin pribadi yang selalu digunakan permaisuri. Nah, cermin ini juga adalah terbuat dari kristal guys. Nah, ayo kita lihat lagi ada apa ini guys. Nah, di sekeliling kita seperti yang kita lihat ada guci-guci juga, ada alat musik, ada juga apa namanya itu seperti tempat makan, tempat minum. Nah, di depan kita ini seperti yang saya lihat kan, ini adalah tempat minum. Kalau di sini tertulis ini cere. Cere itu sama seperti
teko atau tempat minum ya guys. Nah ini terbuat dari perak. Nah seperti ini guys, ini semua adalah peninggalan kerajaan. Nah ini adalah miniatur seperti orang bermain alat musik. Sampai sekarang guys ini masih digunakan ya guys kalau ada acara-acara adat seperti itu guys. Mari kita lihat lagi. Baiklah, kita akan menuju meriam. Ini adalah senjata yang digunakan oleh para anggota kerajaan dalam berperang. Ini salah satunya ada guys, digunakan saat berperang. Ini ukurannya berbeda-beda dan ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang besar, ada pun yang kecil. Nah ini juga seperti alat musik gitu guys, saya juga kurang paham, tapi ini adalah alat musik di dalam kerajaan. Oke, ini masih tersimpan rapi. Inilah bentuk meriamnya guys. Ini kita tidak boleh mengangkat atau mengapa, sentuh boleh tapi tidak boleh diangkat. Meriam ya. Di sini kita lihat ada berbagai macam perlengkapan makan. Ini merupakan perlengkapan makan anggota kerajaan, baik itu sultan ataupun permaisuri. Di sini kita lihat ada sendok, ada garpu. Maaf ya, ini videonya kurang jelas karena kena pencahayaannya. Cuman kita lihat ini detailnya, sendoknya seperti berukuran besar, agak berat deh kayaknya deh guys. Ini kayak ada besi-besi gitu, namanya kerajaan, pasti sendoknya juga bukan asal-asalan ya guys. Nah di bagian atas tadi kalian lihat ada pisau, di bagian bawahnya ada piring. Dan ini adalah menggambarkan bagaimana sultan yang sangat sudah demokrasi sejak dulu guys. Buktinya apa? Setiap mengambil keputusan beliau selalu bermusyawarah dengan orang-orang penting di kerajaan, tidak mengambil keputusan sendiri. Ini adalah menggambarkan bagaimana raja tidak pernah mengambil keputusan sendiri dan selalu mendengarkan nasihat-nasihat ataupun keputusan-keputusan atau pendapat-pendapat dari orang-orang penting kerajaan. Begitulah sultan kita guys, Masya Allah. Dan seperti yang kita lihat di kaca ini adalah Sultan Syarif Qasim dengan patungnya yang menghadap ke arah tadi ya guys, tempat pertemuan sultan dan orang-orang kerajaan. Kita cuma boleh naik itu 5 menit aja guys. Nah sekarang kita mau naik ke lantai atas. Kalau kalian di sini kalian pasti tahu tangga ini sangat-sangat kokoh, kuat, terbuat dari besi. Nah nanti di lantai atas kita akan melihat arsip-arsip kerajaan dan foto-foto keluarga dan benda-benda berharga lainnya, karena di lantai atas ini ada kamar-kamar sultan, permaisuri dan orang-orang kerajaan. Kalau di bawah tadi itu tempat pertemuan raja guys, atau pertemuan sultan maksud saya. Nah ayo kita masuk guys. Di lantai atas ini kita akan melihat banyak foto-foto kerabat sultan guys. Di samping sini adalah tempat tepak siri. Apa itu? Yaitu merupakan simbol adat yang bererat hubungan sosial dan menjunjung tinggi nilai silaturahmi. Biasanya ini adalah tempat wadah, kapur, siri, pinang yang terbuat dari tembaga guys. Nah tepak ini digunakan di acara-acara penting seperti adat pernikahan maupun ada tamu yang penting datang guys. Nah ini masih digunakan sampai sekarang di
Provinsi Riau guys. Nah ini adalah keris-keris yang digunakan oleh sultan. Banyak keris macamnya guys, saya kurang tahu ini apa nama kerisnya. Nah lebih penting ini adalah yang sering digunakan oleh orang-orang kerajaan. Ini apa nih guys? Nah kalau kita masuk ke sini, kita lihat di dinding-dinding semua banyak foto-foto anggota keluarga sultan. Nah ini adalah foto keluarga dari sultan. Saya kurang jelas karena ini ada namanya, kalian bisa baca sendiri guys. Nah ini merupakan lukisan persembahan dari Sohonpan dari Cina pada tahun 1915 guys. Di sini masih banyak peninggalan-peninggalan dan ini juga ada foto. Ini pada tahun 1945. Kalau ini Sultan Abu Bakar, Kerajaan Johor. Ini kereta kencana, kereta kuda. Nggak nampak ya? Gak mana dia? Ya, kita lihat sini. Nah ini adalah ya Tengku Se Ismail bergelar Sultan. Nah ini dia. Ini apa nih? Foto bersama putri-putri kerajaan setelah khatam Al-Quran. Nih dulu orang-orang ini khatam Al-Quran sudah selesai, mereka berfoto bersama dan ini foto-fotonya guys. Di sini nggak ditulis sih tahun berapanya guys, tapi dilihat dari bentuknya ini udah lama banget. Udah buram-buram. Ini apa nih? Acara resmi di kerajaan. Oh iya, tapi nggak terlihat. Ini apa nih? Sultan Al-Syadis Syahrir Qasim Abdul dan Masih banyak lagi di sini guys. Oh iya, kalian mau tahu kalau dinding ini nih kayu. kayak kayu gitu. Oh ini bajunya, ini baju permaisuri. Ini apanya nih? Wow. Ini ada tulisan Rompi. baju Malaysia. Ini baju permaisuri. Ini ya guys, baju permaisurinya. Kain tenunan siak, asli dari tenunan siak ya guys. Ini baju-bajunya. Dan ini adalah mahkota sang sultan. Di sini cuma ada gambarnya karena mahkota ini baru saja kembali ke Provinsi Riau pada tanggal 6 Agustus 2025 kemarin guys. Dan sebelumnya itu mahkota ini di Museum Jakarta, Nasional Jakarta maksud saya. Ini fotonya saya ambil guys, yang aslinya kalian lihat ya. Terbuat dari emas dan hiasan berbagai batu seperti berlian, rubi, zamrud, dan ada mutiara guys. Nah sekarang kita masuk ke sini lagi, ke kamar ini.
Di sini kita lihat masih tersusun rapi. Ini mungkin arsip-arsip penting kerajaan, entah itu surat perintah, surat apa. Saya di sini tidak bisa membaca dengan jelas, guys. Nah, ini salah satu alat musik gong yang digunakan pada zaman kerajaan dan sekarang masih digunakan oleh masyarakat Melayu ya guys. Nah, ini adalah alat musik gong namanya guys. Kita lanjut ke sini. Nah, ini tempat memasak di kerajaan besar ya guys, karena dulu setiap Jumat Sultan selalu mengajak masyarakat Melayu Siak untuk makan bersama di sekeliling kerajaan guys. Jadi suka berbagi ya sultannya guys, Masya Allah. Nah, di sini kita lihat banyak koleksi-koleksi lainnya dan para pengunjung bisa menikmati apa saja yang ada di sini. Dan sekarang kita mau turun dulu, kita mau ke lantai satu lagi karena kita mau ke rumah peraduan sang sultan dan permaisuri guys. Ayo kita turun guys. Nah, ini guys, dari atas seperti inilah tangganya. Pusing-pusing keliling nggak ada. Mental terbayang. Terbayang. Ini guys, cenderamata dari Eropa, kayak souvenir gitu guys, dari Eropa. Ini adalah Daulat Tengku Ampung Pati, orang kaya Muhammad Jamil, sekretaris pribadi Sultan Syarif Qasim. Mulai bertugasnya itu tanggal 1 Januari 1921 sebagai pembantu sekretaris Sultan. Kemudian dilantik sebagai sekretaris pribadi tanggal 1 Juni 1936 guys. Ini orangnya, Masya Allah. Ini orang-orang dulu guys. Ini alat musik yang kita lihat tadi kayak kompang itu guys. Ini kayaknya apa? Grup musik, Ini kayaknya grup musik dari kerajaan. Jadi kalau ada acara di kerajaan ada musik nih, orang-orang nih yang memainkannya guys. Ini adalah Comet, merupakan media pemutar musik yang berasal dari Jerman dan berusia lebih dari 120 tahun. Dan alhamdulillah masih berfungsi dengan baik guys. Piringnya atau bahasa kita itu CD, musik terbuat dari baja. Masya Allah.
Aliran musiknya ini adalah musik klasik Jerman dan ini hanya ada 2 di dunia, yaitu di Jerman dan di Istana Sia ini di Provinsi Riau guys. Nah, ini adalah ruang pertemuan Sultan dengan tamu-tamu kebesaran. Selesai pertemuan itu istirahat di sini dan diiringi dengan musik komet yang tadi, guys. Nah, ini adalah foto Sultan dengan permaisuri. Masya Allah, permaisurinya cantik ya, guys. Dilihat dari wajahnya, beliau ini adalah perempuan yang tegas, pintar, dan jangan salah, guys. Permaisuri ini adalah perempuan pertama yang membangun sekolah di Sia atau di Riau Sia ya, dengan nama sekolahnya Latifah School. Masya Allah, karena ini dia berperan penting mendampingi sang suami. Jadi terima kasih buat permaisuri yang memberikan ilmu pengetahuannya dan membangun sekolah untuk masyarakat Riau. Dan ini adalah tempat makan yang lampu dan tempat makan ini satu set ya guys, dan ini terbuat dari kristal yang sangat dijaga sampai sekarang guys. Nah, kita lihat. Nah, sekarang kita mau keluar dulu. Selesai di sini kita mau ke rumah peraduan permaisuri dan sultan. Nah, sekarang kita bercerita tentang Sultan Syarif Qasim. Beliau adalah seorang yang sangat kaya yang mendukung kemerdekaan Indonesia dengan sangat tulus. Buktinya apa, guys? Beliau menyumbangkan hartanya, emas dan uang ke Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lebih kurang berapa coba? 13 juta gulden, yaitu setara dengan 1000 triliun. Itu untuk perjuangan dan pembangunan negara Indonesia guys, yang baru merdeka saat itu. Nah, karena jasanya Sultan Syarif Qasim II ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1998. Nah, begitulah guys, Sultan ini sangat berpengaruh. Ayo kita pergi ke rumahnya guys, ke rumah peraduannya. Nah, inilah rumah peraduan Sultan yang merupakan rumah tempat tinggal Sultan Syarif II bersama dengan permaisuri Tengku Agung Syarifah Latif. Nah, ini adalah rumah yang sangat-sangat spesial lah sepertinya guys. Kenapa? Karena ini merupakan mahar dari Sultan untuk permaisuri guys. Di sini kita akan menemukan bagaimana kamar tempat tidur permaisuri. Nah, setelah Tengku Agung Syarifah Latif meninggal, kemudian Sultan Syarif Qasim II menikah lagi dengan adik kandung permaisuri pertama, yaitu dengan Tengku Syarifah Fadlun yang merupakan adik kandung. Ini foto permaisuri pertama Tengku Syarifah Latif, dan di samping sini nanti saya perlihatkan ini adalah adik kandungnya Tengku Syarifah Fadlun guys. Nah, dia menggantikan posisi kakaknya menjadi permaisuri yang mendampingi Sultan Syarif Qasim II hingga beliau meninggal. Tengku Syarifah Fadlun juga mendirikan Madrasatun Nisa. Dia melanjutkan cita-cita kakaknya untuk mensejahterakan perempuan-perempuan Melayu, dan seperti kakaknya membangun Latifah School, sedangkan adiknya membangun Madrasatun Nisa yang sama-sama untuk pendidikan guys.
Sultan Syarif Qasim II meninggal di usianya yang ke-74 tahun dan Sultan meninggal tanpa memiliki keturunan dari 2 orang permaisuri yang pernah menikah dengan Sultan. Dilihat dari atas, ini adalah foto suasana saat Sultan Syarif Qasim II meninggal, dan ini banyak orang yang melayat, dan jenazah Sultan Syarif Qasim ini dimakamkan secara upacara militer, guys. Nah, nanti kita melihat makam Sultan Syarif Qasim bersama permaisuri dan orang-orang kerajaan. Karena ini sudah masuk waktu zuhur, kita mau istirahat dulu, sholat dulu di sini karena makam Sultan Syarif Qasim ada di samping masjid ini, guys. Kak, jagalah adek mama ambil wudhu, Kak. Nengok makam. Di sananya pinggir sungai, guys. Di sana tuh sungai. Sininya langsung masjid. Ini adek ngadem, guys. Kita sholat zuhur dulu di sini, guys, sambil ngadem karena di luar sangat panas. Nah, kita ambil wudhunya di sini, guys. Di sana ada sungai dan kita ambil wudhunya di sini. Berteduh dan masjidnya di sini, guys. Kita sekarang ambil wudhu dulu ya, guys. Mau sholat. Nah, ini guys. Nah, guys, makam Sultan tepat di samping masjid tempat kita sholat tadi, yaitu Masjid Syahabuddin. Nah, di tepi Sungai Siak, betul tempatnya di sisi kanan istana. Di sini itu terdapat 6 makam, yaitu 1 makam Sultan Syarif Qasim, di mana ada tanda makam Sultan ditandai dengan ditutupnya kain berukuran besar, maksud saya berwarna kuning, yang merupakan warna kebesaran kerajaan Siak, kuning keemasan gitu, guys. Nah, sedangkan di samping makam Sultan Syarif Qasim II ini adalah makam istrinya Permaisuri Tengku Syarifah Latif, dan di sebelahnya lagi adalah makam adik kandungnya dari Tengku Agung Syarifah Latif, yaitu Tengku Syarifah Fadlun, guys, yang merupakan permaisuri Sultan Syarif Qasim II. Di sini kita lihat ada beberapa makam. Ini merupakan makam kerabat Sultan serta panglima kerajaan, guys. Nanti kita akan mendengarkan sedikit sejarah tentang makam ini dari Bapak yang menjaga makam ini, guys. Waalaikumsalam. Jadi Allah Rasul Karim membantu. Jadi di hadapan kita ini adalah makam Sultan Siak yang ke-12 beserta keluarganya.
Jadi ada dua keistimewaan sultan kita ini. Yang pertama, nasabnya menyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sumbangannya terbesar untuk Indonesia. Kita buka satu-satu. Masalah nasab menyambung ke Rasulullah SAW, menurut profesor dari Universitas Islam Negeri Mataram, dia bilang ini keturunan Rasulullah yang ke-34. Bana Hasan, anak cucu Hasan, bermarga Sahab. Maka masjid dibangun sultan namanya Sahabuddin. Ini masjid masih asli, tahun depan umurnya 100 tahun, termasuk cagar budaya. Di dalamnya ada mimbar 269 tahun, dipakai sultan dulunya untuk khutbah Jumat, masih dipakai. Jadi sultan kita ini lahir 1 Desember 1893 di Siak. Umur 11 tahun pada tahun 1904 dia sekolah ke Batavia, Jakarta saat ini. Di samping belajar ilmu pemerintahan, dia belajar ilmu agama dengan Habib Hussein Al-Hafsi nama gurunya, tokoh awal pergerakan Indonesia. Orang Jakarta bilang Habib Kuitang karena makamnya daerah Kuitang. Umur 22 tahun pada 3 Maret 1915 diangkat menjadi sultan. Sultan berserta permaisuri ada mendirikan madrasah, bangunannya masih ada dekat istana. Sebab sekolah zaman itu yang buat Belanda untuk kepentingan Belanda dan jauh dari syariat Islam. Maka bagi anak-anak yang berprestasi di sekolah sultan, sultan sekolahkan lagi ke Batavia, Jakarta, Medan dan Bukit Tinggi. Singkat cerita, sultan meninggal di Pekanbaru, umur 75 tahun. Itu di situ disebutkan 23 April 1968 di Rumah Sakit Caltech Rumbai Pekanbaru. Rumah Sakit Caltech ini rumah sakit pengeboran minyak Amerika, rumah sakit elit zaman itu. Dibawa dari Pekanbaru ke sini pakai kapal Caltech dan dimakamkan secara militer. Yang jadi inspektur upacara Gubernur Riau saat itu Mayor Jenderal Arifin Ahmad. Oleh negara, sultan kita ini dapat bintang Mahaputra Adi Pradana, tanda jasa tertinggi yang dikeluarkan oleh negara. Dan di zaman Presiden Habibie 6 November 98 diangkat menjadi pahlawan nasional. Mengenai sumbangan yang terbesar untuk Indonesia, ketika Presiden Soekarno datang ke daerah minta sumbangan, bekas masih kosong, Indonesia baru merdeka. Sultan menyumbang 13 juta gulden. Yang nomor 2 besar Sultan Hamengkubuwono ke-9, 6 juta gulden. 13 juta gulden itu setara dengan 1000 triliun. Kata orang Medan bukan kali-kali menyumbang sultan. Sumbangan sultan lainnya 12 wilayah kekuasaannya dari Kalimantan Barat sampai Aceh. 12 wilayah ini mencakup 10 provinsi. Sumbangan sultan lainnya mahkota kerajaan terdiri dari emas dan permata yang harganya juga lebih 1000 triliun. Semuanya diserahkan kepada negara. Dan ini sultan pertama yang menyatakan diri bergabung dengan Indonesia, bergabung dan menyerahkan harta kekayaannya. Namanya diabadikan menjadi nama bandara di Pekanbaru. Tanah bandara tidak punya. Lagi-lagi dihibahkan untuk negara, dan dia yang meresmikan bandara itu pada tahun 1937. Masih simpang 3 namanya. Adapun makam-makam yang ada di dalam ini, dari ujung sana paman, adik ayah, seterusnya mertua sultan, ini sultannya, permaisuri, istri keempat, di belakang ada panglima kerajaan. Jadi istri sultan ada 4, tapi dimakamkan sini cuma 2, 1 dan 4, 2 lagi di Jakarta. Sebab dari sultan sekolah sampai sarjana di Jakarta, dan terakhir sultan adalah penasihat Presiden Soekarno. Jadi begini ceritanya, permaisuri ini meninggal di awal, makanya sultan menikah lagi. Permaisuri meninggal dalam keadaan keguguran, maka sultan menikah dengan adik kandung permaisuri. Istri yang kedua, Sari Tikar bahasa Melayu, turun rancang bahasa Indonesia, si Lilapiak bahasa Minang. Karena sultan kita ini disejajarkan wali-wali Allah, sebaiknya dibacakan Al-Fatihah, mau foto-foto ataupun ada yang nak tanyakan silakan. Hikmah kain ini digantungkan untuk apa nih Pak? Untuk membedakan bahwa dialah pejabat tingginya atau dia sultannya. Oh iya. Jadi zaman kerajaan katanya kuning adalah warna kebesaran orang Melayu. Jadi katanya dulu zaman kerajaan tidak boleh pakai baju kuning kecuali sultan beserta keluarganya. Atau mungkin tamu dari kerajaan lain. Nah, gitu. Kancang kuning kan ya? Iya. Masih kawasan. Ada enggak Pak kaitannya dengan Raja Pelalawan? Ada Pak? Ada. Oh gini ceritanya Pak. Dulu Siak ini pernah berperang dengan pelalawan. Iya. Kalah dulu Siak, kemudian diserang lagi, baru kalah apa?
Pahlawan. Pahlawan. Itu sejarah. Oh, tadi mobilnya tanya di istana. Iya. Jadi di istana itu ada macam tombo, apa tahu tombo? Silsilah gitu. Iya. Ada juga disebutkan di situ. Oh, Sultan Pahlawan. udah tahu kan. Sembarangan itu Pak. Kalau nak mati. Terima kasih guys telah menonton vlog ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman semua bisa mengambil sisi positifnya. Nah, untuk mengenang jasa-jasanya, pemerintahan Provinsi Riau mengabdikan nama bandara di Pekanbaru dengan nama Sultan Syarif Qasim II yang dulunya bernama Bandara Udara Simpang 3. Nah, sekarang kita orang Provinsi Riau, bandaranya itu bernama Sultan Syarif Qasim II guys. Dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.